Uya akhirnya muncul dan angkat bicara. Pasca penjarahan yang menyasar rumah mewahnya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur hari Minggu lalu, Uya ditemani sang istri, Astrid, Rabu kemarin akhirnya terlihat mendatangi Mapolres Metro Jakarta Timur. Kedatangan Uya untuk bertemu langsung dengan terduga pelaku penjarahan rumahnya yang 9 diantaranya sudah berhasil diamankan polisi. Salah seorang terduga pelaku adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai tukang parkir yang mengambil satu unit AC dari rumah Uya. Lantas, apa kata Uya terkait pertemuannya dengan si ibu terduga pelaku penjarahan di rumahnya? Benarkah Uya memilih untuk memaafkannya? Kedatangan saya ke Polres Jakarta Timur karena tadi ada laporan dari security di kompleks saya bahwa tadi ada seseorang terduga pelaku yang diamankan. Ternyata ada seorang terduga pelaku, seorang ibu-ibu, udah umurnya lebih tua dari saya. Dia pekerjaannya tukang parkir. Dan tadi saya memutuskan, saya mengambil inisiatif untuk saya yang mengajukan restoratif justice. Saya bilang udah ikhlas. Tadi ibu itu juga tadi cerita dia nggak maksud apa-apa, cuma datang mau dengar-dengar, ada lihat rumah saya, terus ketemu ada di depan pintu, ada AC tergeletak, diambil gitu kan. Dia sendiri malah dia bilang nggak tahu itu, ini barang apa, dia juga nggak tahu yang diambil apa gitu. Saya kalau 10 tersangka ini saya nggak tahu, maksudnya nggak, karena saya juga sampai sekarang belum buat laporan apa-apa, nggak buat laporan apa-apa. Selain angkat bicara soal pertemuannya dengan terduga pelaku penjara rumahnya yang ternyata seorang ibu-ibu, Uya pun berbagi cerita soal kondisi mertuanya yang juga ikut tinggal di rumahnya yang jadi sasaran penjarahan. Beruntung saat penjarahan terjadi, sang mertua sudah berhasil lebih dulu meninggalkan rumah dengan hanya membawa 4 baju, tanpa sempat membawa barang-barang lainnya. Lantas, bagaimana kondisi terkini sang mertua? Dan apa kata Uya terkait kabar ia kabur ke luar negeri saat penjarahan rumahnya terjadi? Sekarang fokus saya emang urus keluarga saya, mertua saya, ibu saya, karena itu kan tempat tinggal orang tua, mertua saya juga di rumah itu juga. Mertua ada di tempat yang aman, orang tua saya di tempat yang aman. Walaupun cuma membawa 4 baju doang. Cuma bawa 4 baju dan benar-benar di situ kita tidak sempat keluarin apa-apa, cuma bawa 4 baju sama bawa mobil udah. Jadi kalau dibilang kita ninggalin rumah, emang ninggalin rumah dalam keadaan emang bingung karena kita nggak nyangka juga orang bakal masuk kayak begitu. Saya belum ngecek rumah sama sekali. Karena saya terus terang, saya masih ada di safe house, di rumah aman. Isu keluar negeri, Dipanggil. demi Allah saya nggak keluar negeri. Sempat menjadi seteru berat Uya di masa lalu. Namun Dennis Karista justru menunjukkan empatinya dengan apa yang dialami Uya dan keluarga. Selain mengirim banyak ucapan papan bunga, Dennis pun bahkan sampai menahan tangis hingga berkaca-kaca saat mengecam aksi pelaku penjarahan di rumah Uya. Apalagi, rumah mewah yang disasar pelaku adalah rumah yang dimiliki Uya dari hasil kerja kerasnya selama belasan tahun di dunia entertain tanah air. Dan bukan dari hasil Uya berkantor di parlemen yang belum genap setahun dijalani Uya. Dennis pun lantang menyuarakan dukungannya buat Uya yang selama ini justru sudah banyak membantu orang termasuk para pekerja migran Indonesia di luar negeri. Jadi menurut gua ini tragis banget ya, dan menurut gua itu Uya itu korban video hoax ya yang beredar ya. Si Uya itu kan punya rumah itu sejak dia jadi artis kan, sebelum jadi DPR kan. Uya ngebantu orang loh, banyak banget. Kali ini gue yakin memang Uya nggak salah di kasus kali ini. Gue aja liatnya sakit hati gitu. Gue tuh kalau inget tuh gue mau nangis. Tak hanya rumah dijarah, Uya dan Astrid juga berkalung kesedihan lantaran belasan kucing kesayangan mereka yang diantaranya berasal dari ras kucing termahal di dunia dan sering juara bahkan di luar negeri dengan harga mencapai kisaran puluhan juta per ekornya ikut digasak pelaku penjarahan. Dan tadi malam, 2 lagi kucing milik Uya berhasil ditemukan.
dan dikembalikan di kawasan Bogor, Jawa Barat. Yang berarti 7 ekor kucing yang berhasil kembali, yakni Bella dan Yuki. Kucing sampai saat ini, sampai tadi malam yang di tangan kita sudah 3. Kita mendapatkan informasi lagi beberapa yang ada, ini tim kita tetap cari, tapi kalau kita kan carinya emang lebih silent ya. Ada juga yang katanya diamankan sama polisi juga ada. Ya Mas Rena masih di shelter, tapi sampai sekarang saya masih belum bisa, tim saya, teman-teman saya masih belum bisa nengok kucingnya. Tapi tadi saya udah berkomunikasi dengan Serena. Untuk menentukan seekor kucing kurus harus dilakukan pemeriksaan. Jadi belum berarti kucing yang kelihatan kecil terus kelihatan agak kurus itu pasti tidak terawat dengan baik. Dengan pengambilan, apalagi dengan suasana yang hiruk-pikuk, kucing pastinya akan mengakibatkan stres. Nah, kemudian aku post lah di Instagramku. Ternyata itu banyak banget yang komen. Ini aku lihat nih, aku lihat. Kesana, aku bawa timnya Uya, jadi ada staf kucingnya. Memang lokasinya deket dari rumah Uya itu. Ya, oh ya ini benar, ini Derry yang Cat Champion Asia Tenggara. Pernah jadi juara Cat Champion Asia Tenggara. Kalau misalnya dia bukan orang baik, dijual. Jam 10:30 kurang lebih kita dihubungi sama seseorang gitu yang menginformasikan kalau ada kucing dari Mas Uya yang ditemukan. Ada 2 kucing. Ya, yang satu Bella, yang satu Yuke. Selain munculnya Uya untuk kali pertamanya pasca penjaraan rumah mewahnya, tanpa terasa, hari ini, Kamis 4 September 2025, telah memasuki hari ke-7 meninggalnya almarhum Afan Kurniawan. Dan semalam, keluarga almarhum yang masih terus berkalung duka mendalam kembali menggelar pengajian jelang 7 harian almarhum. Tetangga dan rekan sesama mitra driver ojek online juga masih terlihat datang untuk mengikuti pengajian. Sedih ya. Namanya ditinggal anak gitu kan. Ya gimana ya? Ya sedih juga sih. Sekarang aja saya juga masih kebayang. Namanya orang tuanya masih ada lah, masih ada rasa sedih, berduka juga dia. Sementara itu, beragam bantuan juga terus mengalir buat keluarga Afan, tak hanya dari pemerintah, juga dari para pesohor. Mulai dari bantuan rumah subsidi, bantuan pendidikan untuk adik dan kakak korban, bantuan modal usaha, bantuan umroh, bantuan uang tunai dari YouTuber Willy Salim, dan juga pengusaha Sandi Purnamasari, bantuan donasi dari Ria Ricis, dan juga bantuan-bantuan lainnya dari sejumlah pihak. Tanpa. Ada sedikit buat ibu, bapak, insya Allah. Salam dari suami saya. Terima kasih ya. Insya Allah kita nggak cuma bantu doa aja, tapi juga insya Allah kita juga ada tadi bantu sedikit lah rezeki untuk yang ditinggalkan. Tadi saya menawarkan umroh, tapi ternyata udah ada umroh. Jadi insya Allah habis ini kita dan warga-warga sekitar mau membantu untuk mengumpulkan donasi yang cukup ya, karena ibunya itu bermimpi untuk punya rumah karena selama ini katanya masih ngontrak. Dan kemarin, Raffi Ahmad yang didampingi sang mama, Ami Konita, juga menyempatkan waktu untuk mendatangi rumah Afan Kurniawan. Kedatangan Raffi dan Mama Ami disambut derai air mata keluarga almarhum. Raffi pun tak lupa memberikan santunan untuk keluarga sang driver ojek online yang meregang nyawa terlindas rantis Brimob.
Ya heboh juga sih, sempat pada moto-moto dia tuh. Di dalam saya juga kaget pas lagi jaga warung ini, tiba-tiba aja Raffi tuh datang sama rombongannya, sama mamanya tuh, mamanya Ami ngasih bantuan dia ke dalam. Ikut ke pemakaman, ternyata ibu dan adiknya tidak kuat, dibawa ke pos. Akhirnya aku ke ibunya, ke adiknya, dan ya ibunya nggak banyak ngomong, ibunya cuma meluk aku. Abis itu dia bilang, saya nggak butuh uangnya, saya mau anak saya, tapi anak saya sudah tidak bisa kembali lagi. Dia bilang gitu, saya mau anak saya. Dan sekarang kakaknya sudah nggak ada. Wah itu sih sakit sih dengarnya gitu. Di lain tempat, kemarin juga sudah digelar sidang kode etik terhadap anggota BRIMOB yang menjadi tersangka tewasnya Afan. Yang mengejutkan, Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan hukuman pemberhentian dengan tidak hormat kepada Kompol Kosmas karena dinilai telah melakukan tindakan tak profesional saat penanganan aksi demo. Lalu, seperti apa tangis Kompol Kosmas yang meminta maaf kepada keluarga korban Afan saat sidang? Duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar, sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral, dan kami tidak mengetahui sama sekali pada peristiwa dan waktu yang kejadian tersebut. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Masalah Afan dibilang tulang punggung keluarga, memang betul. Karena dia telah membantu saya selama ini sebagai orang tua, dan saya sama seperti Afan Kurniawan, driver online. Dia membelikan tanah buat di kampung, buat nanti pulang untuk bangun rumah. Karena kami di sini kos. Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah rekaman suara terkait Nikita Mirzani yang menyebut penangguhan penahanan yang diajukan telah disetujui oleh hakim, hingga banyak yang percaya dirinya bakal segera bebas. Penangguhan penahanannya gimana? Diterima, Elang. Oh, diterima? Iya. Ya, ini tepuk tangan dulu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya ampun, Kak. Penangguhan penahanan Nikita Mirzani sudah dikabulkan. Kabar ini sontak memicu panasnya pro dan kontra antara kubu Nikita dan kubu Reza Gladys usai Nikita mendekam 7 bulan di balik jeruji. Tak ketinggalan, Tessa Mariska bersama teman-temannya yang berada di pihak Nikita pun sampai berjoget meluapkan kegembiraan, seolah yakin sahabatnya segera menghirup udara bebas. Benarkah penangguhan penahanan Nikita Mirzani disetujui hakim? Jadi ada sesuatu besok, ada yang agak menggelegar ini. Kalian lihat, kalian perhatikan, kalian cermatin besok Nikita Mirzani, wow, keluar. Yang pasti surat penangguhan penahanannya sudah diterima. Ya dikabulkannya kita lihat besok nih Kamis. Tapi curiga-curiganya berapa persen? Aku curiganya itu 100% bakalan bebas. Oke, berarti besok bakalan terima. Kalau Jordan?
Kalau aku sih doa terbaik aja buat Kak Niki ya, semoga besok bebas ya, semoga karena tuh udah 7 bulan ya dia di sana. Berapa persen bisa bebasnya? 100% lah ya. Nah, 100 berarti 300 saya, kalau 1000 kembali 700. Aku senang banget dengan adanya itu karena itu menurut aku itu real tanpa editan, dan yang pasti itu suara Nikita Mirzani, dan yang pasti membuat kita yakin besok hakim ketok palu bebas gitu dengan adanya soal rekaman itu gitu. Pemirsa Silat, kita merayakan kebebasan Nikita Mirzani hari ini. Timur ke barat, selatan ke utara, tak juga aku gak tahu dan jahat. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan. Ya anak sih, karena udah terlalu lama. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup. Namun euforia itu tak berlangsung lama. Fitri Sahuteru dengan tegas membantah kabar yang beredar. Ia menyebut surat penangguhan penahanan memang sudah masuk diterima, tapi belum diproses. Bahkan, peluang untuk disetujui sangat kecil. Mengingat kasus yang menjerat Nikita Mirzani terbilang berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Fitri pun menegaskan, alasan memiliki anak bukan jaminan, sebab banyak narapidana lain yang juga mempunyai anak. Tak hanya itu, praktisi hukum Minola Sebayang juga menyaksikan kabar tersebut. Menurutnya, sangat jarang ada kasus dengan ancaman hingga 20 tahun penjara bisa mendapatkan penangguhan penahanan, apalagi sampai disetujui. Pertanyaan kini, apakah kabar kebebasan Nikita Mirzani hanya sekedar halu atau justru ada kejutan besar yang akan terungkap di sidang hari ini? Setahu saya memang permohonannya itu katanya diterima, ya diterima suratnya. Di approve, disetujuin atau tidak, ya saya juga nggak tahu. Ya ini kan tuntutannya 20 tahun ya. Kecil kemungkinan ya, karena gini loh, di kepolisian aja kan sudah ditahan. Loh kenapa dari sini dilepasin? Kan mendingan beresin aja dulu sidangnya, hasil putusan sidang nanti bagaimana. Ya kita lihat aja sama-sama. Nggak ada hubungannya dia punya anak. Banyak kok perempuan yang melahirkan di penjara, yang bawa anaknya ke penjara, nggak usah tebang pilih. Ini kan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan begitu gitu. Kalau dia tahu dia sayang sama anaknya, dia harus berpikir sebelum bertindak itu bagaimana. Nah mudah-mudahan ini jadi pelajaran dia ya. Kalau ditangguhkan penahanannya, artinya selama proses hukum itu berjalan, dia boleh menjalaninya tanpa ada di dalam tahanan. Ya, jadi keuntungannya adalah selama proses hukum itu berjalan, persidangan itu berjalan, dia bisa melakukan dan mengikutinya tanpa di dalam tahanan, tapi melaluinya secara bebas. Nah, jadi hanya itu aja. Jadi bukan bebas, artinya bebas dari masalah hukum itu, tapi dia boleh bebas menjalani proses persidangan itu tanpa harus ada dalam tahanan. Jangankan yang ancamannya tinggi, yang ancamannya tidak terlalu tinggi saja pun memang itu jarang sekali kita mendapatkan fakta bahwa permohonan penangguhannya itu dikabulkan. Biasanya terus ditahan sampai proses putusan keluar. Tak hanya heboh penangguhan penahanan Nikmir hanya halu, konflik kenaikan iuran pengelolaan lingkungan atau IPL di apartemen Didi Riyadi kini juga terus berlanjut, bahkan semakin panas. Usai pertemuan dengan pengelola di Kementerian Perubahan yang berakhir buntu atau deadlock, Didi Riyadi memilih tak tinggal diam. Tadi malam, sebagai ketua penghuni, ia kembali mengumpulkan para warga. Dan di sanalah tuntutan baru pun dilontarkan. Pertanyaannya, tuntutan apa lagi yang kini diajukan Didi Riyadi? Kita sudah menderita sekali. Harga satunya kurang lebih 4 juta. Kita tahu 4 juta, jadi 4 kali 13. Bapak Ibu sekalian, dari sisi keuangan, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa cukup jelas ya mendapatkan gambaran mengenai kondisi keuangan kita. Saya ingin secara tidak langsung dulu mengetuk pihak-pihak terkait
untuk punya atensi terhadap isu yang kita alami. Keberingasan kita adalah dengan satu alasan bahwa kita menjaga dan melindungi rumah kita. Menjaga dan melindungi rumah kita. Saya salah satu warga juga yang prihatin ya atas kejadian ini, dan saya juga nggak mau selalu ditipu terus-terusan sama mereka P3RS ini ya yang sekarang. Dan saya ingin keadilan, ya, yang salah itu dihukum, dan saya ingin keadilan, ya, yang salah itu dihukum. Jadi cita-cita kita pingin pengurusnya diganti, dan kami berharap dari pihak pemerintah, baik dari Dinas Perumahan maupun Kementerian Pemukiman ya, itu bisa membantu kami sebagai warga negara Indonesia untuk dapat memediasi dan menyelesaikan masalah ini sampai tuntas, agar terang benderang tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jadi yang kami inginkan sekarang adalah menurunkan ataupun mengganti pengurus dan pengawas yang ada sekarang, maupun pengurus, terutama pengurus yang sekarang sedang berjalan, digantikan oleh pengurus dan pengawas yang baru, satu paket yang legitimit. Didi Riyadi juga membeberkan berbagai kejanggalan yang disebut terjadi di bawah pengelola baru apartemen, hingga menyuarakan keinginan untuk mengganti pihak pengelola. Tak berhenti di situ, Didi juga mengungkapkan kelanjutan laporan polisi terkait dugaan penganiayaan yang sebelumnya mencuat. Saya mau masuk lift, saya udah masuk. Accidentally, tuh lift terbuka lagi. Dan dia udah sembar nyamber masuk saya, rambut itu tarik, saya ditarik begini, saya kesungkur. Jadi saya jatuh kan ke bawah. Abis deh rambut saya sama muka dicakat, ya, satu rambut, satu tangannya begitu. Saya nggak tahu, sebelah satu perih. Sampai ini masih bengkak, terus ini kuat, yang ini enggak. Yang ini saya abis. Tangan kanan tuh penting. Saya ngerawat cucu, ngerawat apa, saya nggak bisa apa-apa. Jadi benar-benar mereka tuh merepotkan kita ya. Yang pasti kalau dari warga kan desakan meminta mendesak pengurus untuk turun atau mundur gitu ya. Kita sepakat untuk tidak membayar dulu gitu loh. Ya, kita ya hanya bayar listrik dan air aja gitu ya. Laporannya sudah masuk, ada 2, ada penggelapan dana dan penganiayaan ya. Ya tentu kita inginnya statusnya kan ada perubahan status ya, naik jadi tersangka gitu ya. Nah itu yang saya belum lihat ada progres lagi gitu. Pemirsa Silet RCTI, drama perceraian Pratama Arhan dan Aziza Salsyah belum juga reda. Di tengah derasnya berbagai isu miring, muncul pula nama Pilo, putra Jennifer Ipel yang ikut terseret dan bahkan sampai disebut-sebut netizen sebagai penyebab dugaan kandasnya biduk rumah tangga mereka. Tudingan dugaan perselingkuhan pun ramai bergulir, hingga membuat Jennifer Ipel tak bisa lagi tinggal diam. Ditemui secara eksklusif oleh tim Silet, dengan nada tegas, Jennifer Ipel akhirnya buka suara. Ia membenarkan bahwa Pilo dan Aziza memang pernah kedapatan bermain pedal bersama. Gini loh, jadi apapun yang ini beredar itu kan eventnya kan memang event ada kompetisi. Jadi ya siapa aja boleh dong gitu. Jadi kalau di situ orang dikait-kaitin itu urusannya mereka gitu. Tapi anak gue itu langsung laporan kok gitu. Jadi ini ternyata ada ini gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa, it's a competition gitu. So it's okay. Dan buat aku yang apapun yang dari pihak perempuannya mau bagaimana kan aku juga nggak tahu ya gitu. Jadi so far nggak usah digede-gedein lah, nggak usah dibawa nama anak-anak gue, nggak perlu lah. Itu rumah tangga mereka masing-masing. Vilo juga punya kekasih sendiri gitu kan, udahlah. Tapi silaturahmi baik-baik aja. Kalau kompetisi harus baik dong. Oh sekarang Vilo udah nggak peduli kali ya, karena udah ini yang sudahlah. Ini gorengan orang-orang, capek kalau enggak. Tak berhenti sampai di situ,
Mami Ipel juga menegaskan bahwa Aziza dan Pilo putranya kini sudah tidak memiliki hubungan apapun. Pilo bahkan telah memiliki kekasih baru. Ia juga menolak tegas tudingan netizen yang menyudutkan putranya, seraya menekankan bahwa ia tak pernah mendidik anak-anaknya untuk merusak rumah tangga orang lain. Udah punya pacar. Gue tidak mendidik anak-anak gue untuk merusak rumah tangga orang. Tidak boleh gitu. Apapun itu enggak lah. Enggak bagus lah. Dan Aziza pun juga tahu itu loh. Jangan bawa anak gue. Udahlah, ibunya aja susah bawa anak-anak gue. Namun, tak kalah mengejutkan. Baru-baru ini justru viral tersiar isu bahwa Arhan dan Azizah disebut-sebut mengarah kembali rujuk. Karena memang masih ada 14 hari untuk membacakan ikrar talak pasca putusan cerai 25 Agustus lalu. Isu rujuk ini makin ramai diperbincangkan setelah netizen menemukan tanda-tanda di media sosial. Azizah terlihat kembali memfollow Arhan. Bahkan, sejumlah foto kebersamaan mereka di Jepang muncul lagi setelah sempat hilang. Publik pun dibuat penasaran. Masih ada waktu 14 hari ke depan untuk mengajukan perlawanan. Didoakan saja. Cuma satu yang telepon atau Sudah gimana? ada gue yang ketangkep. Sudah minta maaf belum Jija sedikit. Aku nggak tahu kalau memang iya itu I don't know ya. Ya kalau memang bisa di-reconcile silahkan gitu. Tapi ya gue nggak bisa ngomong soal itu lah. Itu kan rumah tangga ya. Karena kita nggak bisa bilang ini yang salah. Karena rumah tangga itu pasti ada salah dan yang benar. Dua-duanya salah, dua-duanya benar. Udah. Meninggalkan drama perceraian rumah tangga Pratama Arhan dan Aziza Salsa, menjalani aktivitas sebagai public figure memang bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah bagi Siti Badriah dan Kris Giana. Demi menjaga penampilan tetap cantik dan glowing, keduanya memilih melakukan serangkaian perawatan bersama. Kris Giana dengan jujur mengungkap bahwa selama masa kehamilan, Siti Badriah sempat mengalami perubahan pada kulit wajahnya. Faktor hormon membuat sang istri terlihat berbeda, hingga ia menyebut Sibat sempat budukan. Tak tanggung-tanggung, pasangan ini pun mencoba berbagai treatment, mulai dari botox hingga laser untuk mengurangi kerutan di area mata, dahi, dan kaki. Mengingat, sebagai biduan, menjaga penampilan adalah bagian penting bagi Sibat. Secara eksklusif diliput tim Silet, beginilah kebersamaan Kris Giana Baharudin yang setia menemani sang istri, pedangdut Siti Badriah, pasca melahirkan putri kedua 15 Mei lalu. Hai pemirsa Silet, sekarang aku lagi sama Siti mau perawatan. Perawatan hari ini aku mau botox sama laser buat bekas-bekas budugan kemarin pas aku lagi hamil. Iya, pas lagi hamil kan dia budugan banget. Ini lagi di laser sama Picosure sama dokter Itin. Ini bekas-bekas yang tadi aku bilang, bekas buduknya. Tapi ini udah nipis banget kok. Berapa kali juga kelihatan. Sudah selesai, sekarang kita mau ke botox. Kita pindah ke ruangan. Udah sayang? Udah nih udah selesai? Ya cuma botox mata, biasa udah tua kan? Enggak. Alhamdulillah perawatannya udah kelar. Tuh istri aku benjol-benjol. Masih benjol ya? Masih benjol tuh jidatnya. Kan botox tadi. Kamu kayak nggak diapa-apain? Enggak, tadi cuma di botox di sini sama suntik jerawat doang kan. Aku mah nggak apa-apain. Tapi nggak apa-apa. Tetap kita lakukan meskipun sakit demi keparipurnaan yang hakiukiu. Iya benar. Mungkin aku juga emang udah kebiasaan gitu. Karena sekalinya udah ngerasain bagusnya di muka. Jadi kalau lunyuh dikit tuh kayaknya aku harus perawatan. Jadi harus tajam-tajam. Dan beginilah cerita keseharian Kris Giana Baharudin yang kini dikelilingi perempuan cantik di rumahnya. Mulai dari sang istri hingga dua putri kecil mereka, Sarena dan Sandraya. Kedua buah hati ini disebut cukup menguras energi karena moodnya sering berubah. Bahkan, Sarena kerap tak mau dianggap sebagai anak. Tingkah
Tingkah iseng Krisdiana pada putri keduanya, Sandraya, juga tak kalah mencuri perhatian. Tak heran jika Krisdiana mendapat julukan Hot Daddy, karena ia dikenal sebagai family man yang gemar meluangkan waktu bersama istri dan anak-anaknya, menikmati momen kebersamaan di tengah kesibukan. Anak kecil dikuncir dua, anak gembul dikuncir dua. Lihat bibirnya itu. Sini saya turun. Lihat bibirnya. Saya turun. Lihat bibirnya itu kayak Tweety. Aduh, kayak Tweety. Tadi secomot itu, secomot. Seru. Seru gitu. Seru, jadi direbutin, ya beban. Harus menghadapi mood-mood perempuan yang berbeda-beda, dari berbeda usianya dan berbeda keinginannya juga. Untungnya yang kecil masih belum mengerti, jadi belum terlalu stres lah. Sekarang baru ngurusin 2 aja juga udah luar biasa. Sarena cemburuan parah. Parah banget. Cemburuan parah. Bahkan dia sampai sekarang nggak mau manggil aku tuh papahnya. Dia tuh nggak mau aku tuh bilang daddy. Aku nggak boleh bilang dia anak aku. Jadi aku harus dia bilangnya tuh kayak istri aku. Kalau aku bilang nanggil istriku gitu ke Siti misalnya, wah dia ngamuknya banget. Dia cemburuan. Cemburuan banget. Pokoknya kalau misalkan bapak yang ngasih apa-apa ke aku, dia juga harus dikasih. Harus dikasih. Dia harus dikasih. Gitu. Jangan cuma aku doang. Kadang kalau misalkan bapaknya cuma ngasih ke aku doang, ya kita harus empet-empetan. Di sisi lain, Sibat rupanya hanya diizinkan sang suami, Krisdiana, mengambil job maksimal sekali dalam seminggu. Bukan tanpa alasan, Krisdiana tak ingin istrinya terlalu sibuk mencari uang, karena dirinya merasa bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan keluarga, terutama untuk anak dan istrinya. Ya izin dari Kris boleh ya aku nyanyi. Boleh kok aku izinin, tapi seminggu 1 gitu misalnya, jangan banyak-banyak, karena kan anak-anak masih kecil. Selagi aku bisa cari uang, jangan terlalu capek lah cari uang. Maksudnya tuh gitu. Terima kasih ya. Amin. Wisata religi Ruben Onsu yang penuh haru dan kebahagiaan. Kebahagiaan membuncah berbalut rasa syukur mendalam memenuhi hati Ruben Onsu di ibadah umroh pertamanya di tahun ini, setelah sebelumnya sempat gagal berangkat haji. Berangkat umroh bersama 17 karyawan dan sahabatnya, Ruben pun tidak lupa untuk membagikan momen spesial, menyentuh, dan juga seru selama berumroh. Seperti keseruannya menikmati kuliner khas Timur Tengah, nasi kebuli beramai-ramai, serta saat berburu makanan bakso, makanan Sunda, hingga saat berkunjung ke peternakan unta. Bangun sampai aku tidur lagi, aku lihat Ka'bah terus. Itu yang buat aku, ini kesempatan yang nggak boleh dilewatkan gitu aja, karena ini kerinduan yang nggak bisa aku ungkapin lagi pakai kata-kata. Ini bakso rusuk Jos, ini yang ada di Madinah. Inggris, Arab, Urdu, Perancis. Pajangan-pajangan.
Ini aja. Ada satu. Oh. Ini Ka'bah kisah besar. Bahagianya itu ada di pikiran, tapi saya harus mengkontrol di mana jangan berlebih gitu. Jadi bahagia secukupnya, sehingga nanti kalau kasih kelebihan dan yang lainnya nanti biar Allah yang kasih. Selama berada di Tanah Suci, Ruben juga sempat melakukan wisata religi dengan mengunjungi Jabal Rahmah, yaitu bukit kecil di Padang Arafah yang menjadi tempat bertemunya Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa setelah mereka diturunkan ke bumi, serta tempat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah terakhir dan juga menerima wahyu penutup. Jadi ini ceritanya ini adalah Jabal Rahmah nih, ya kan? Jadi ini singkat ceritanya itu tentang Jabal Rahmah, Ustadz. Oke, jadi Jabal Rahmah ini belakang kita dinamakan juga dengan Jabal Arafah karena ada sebuah hadis mengatakan bahwa dulu Adam dan Hawa ketika dikeluarkan dari surga, itu mereka terpisah. Kemudian setelah itu mereka saling mencari dan ternyata ketemu titik tepatnya di sini. Oke, yang saya rasakan itu rasa yang tidak bisa diceritakan karena bahagia lewat rasa syukur yang saya dapatkan itu saya berhenti atau mengurangi mengeluh gitu. Karena nikmatnya kalau kita full bersyukur ya rasanya itu beda gitu. Menepikan kebahagiaan Ruben Onsu di ibadah umroh pertamanya, maka inilah kabar kurang menyenangkan yang datang dari rumah tangga aktor Eza Gionino dan istrinya Meiza Aulia Korita. Ya, Meiza diam-diam telah melayangkan gugatan cerai terhadap Eza Gionino ke Pengadilan Agama Cibinong Rabu kemarin. Gugatan cerai ini dibenarkan oleh pihak Pengadilan Agama Cibinong yang bahkan juga telah menunjuk majelis hakim untuk sidang perdana yang akan digelar pada 22 September 2025 mendatang. Selain menggugat cerai Eza, Meiza yang dinikahi Eza pada 22 Juli 2018 juga menuntut hak asuh ketiga anaknya untuk jatuh ke tangannya. Lalu, apa penyebab mereka ingin mengakhiri pernikahan yang dulu kabarnya sempat tak direstui orang tua? Saya terima nikahnya Meiza Aulia Korita binti Samsu Armen dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah saya sampaikan bahwa hari ini tanggal 22 Juli Eza Gionino dan Echa sudah resmi menjadi suami istri. Sekali ini baru pertama kali dalam hidup saya punya masalah yang ibaratnya konfliknya adalah dengan ibu saya sendiri.